Tiada yang seperti Engkau, begitu Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian di mana saja kita berada. Pagi hari ini saya akan menyampaikan renungan pagi hari. Sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, kami datang lagi kepadamu karena kami percaya sampai pada hari ini kami masih ada. Itu hanya karena kemurahan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami akan merenungkan firman Tuhan. Berkati urapi kami hikmat akal budi untuk dapat memahami kebenaran ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Orang yang murah hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Saya berpikir apa yang seringkali orang katakan, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituai. Orang yang murah hatinya dan akan meroleh kemurahan. Murah hati adalah orang yang penuh belas kasihan dan rasa iba terhadap orang menderita, baik karena dosa maupun duka cita. Jadi kalau orang itu murah hati, orang itu memiliki belas kasihan dan dia merasa iba ketika dia berhadapan dan melihat orang lagi menderita, baik menderita karena dosa ataupun mengalami yang namanya duka cita. Dan pagi hari ini kita akan melihat ayat ini dari 3 bagian. Yang pertama, Bapak Ibu, orang yang murah hati dapat menuntun orang kepada Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kemurahan, maka kita akan siap untuk menuntun orang kepada Tuhan, supaya mereka juga mengalami keselamatan seperti kita. Makanya di dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran, seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang yang bijaksana. Orang bijaksana di sini berarti dia bijaksana di dalam kekristenan, di dalam imannya kepada Tuhan. Orang ini akan bercahaya. Makanya Yesus pernah berkata, kamu adalah terang dunia. Saudara-saudara, Yesus adalah terang dunia, kita juga adalah terang dunia yang harus bercahaya. Dan kalau kita bercahaya, itu berarti cahaya kita bisa dilihat orang, sehingga kita bisa menuntun sebanyak mungkin orang kepada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Bintang itu dari awal Tuhan ciptakan sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Orang bijaksana menurut Alkitab adalah orang saleh. Saleh dalam terjemahan lama Alkitab itu berarti orang yang beribadah. Jadi orang yang bijaksana adalah orang yang tahu beribadah kepada Tuhan. Yang kedua,
orang murah hati dapat menerima kasih karunia Allah. 2 Korintus pasal 9 ayat 15, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Ayat yang ke-14, dia berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu memimpin kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi Paulus berkata bersyukur kepada Tuhan sebab Tuhan selalu memimpin ke jalan kemenangan, ke jalan keberhasilan. Dan melalui perantaraan kami, kata Paulus, Tuhan menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana, di mana saja kita berada. Keharuman pengenalan kepada Kristus itu orang lihat, orang cium. Sebagai umat Tuhan, orang mencium yang benar, yang mengharumkan pengenalan kita kepada Tuhan. Jangan orang mencium sesuatu yang tidak pantas, tidak cocok tentang pengenalan kita kepada Tuhan. Mungkin orang biasa berkata, orang Kristen kok begitu? Katanya anak Tuhan, kok seperti begitu modelnya? Nah, ini yang salah. Oleh karena itu Bapak Ibu, karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Jadi karunia daripada Allah, Alkitab versi pemulihan di dalam Roma pasal 5 ayat 16, Alkitab sekali lagi versi pemulihan, dia berkata, dan karunia itu tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Jadi Bapak Ibu, kesalahan, pelanggaran Adam dan Hawa mengakibatkan penghakiman kepada semua manusia yang menghasilkan atau yang ujung-ujungnya itu dihukum. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Tetapi penganugerahan yang dilakukan kasih karunia oleh Kristus Yesus itu mengakibatkan atau menghasilkan pembenaran. Adam membawa dosa dan kematian, tetapi Kristus membawa kasih karunia dan kehidupan. Yang ketiga dan terakhir, orang yang murah hati menunjukkan kemurahan kepada orang lain. 2 Korintus 9 ayat 1, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan firman Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Ini yang dijelaskan oleh Paulus. Paulus berkata kepada orang Korintus, oleh sebab kamu telah tahan uji. Bapak Ibu, hari-hari ini sekali lagi saya katakan, tantangan begitu berat bagi kita sebagai umat Tuhan. Tetapi mari kita mau tahan uji. Kita belum bisa berkumpul beribadah bersama untuk saling menguatkan, tapi kita mau tahan uji. Sekalipun kita beribadah mungkin sendiri-sendiri di rumah kita. Lalu Paulus berkata, dalam pelayanan itu mereka memuliakan Allah. Orang yang melihatnya, orang yang mengetahui kondisi yang kita alami, yang mungkin bukan orang yang percaya Tuhan, tapi mereka akan memuliakan Allah karena kita taat dalam pengakuan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Atas pengakuan kita terhadap kemurahan Tuhan, sekaligus kita akan menyatakan kemurahan hati kita
dalam membagikan segala sesuatu yang kita bisa bagi-bagikan bagi orang-orang yang membutuhkannya. Saya berpikir ini yang penting masa-masa sekarang ini. Adakah orang-orang anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang tetap berada dalam kelimpahan, kesempatan untuk kita bisa membagikan sesuatu kepada orang yang membutuhkannya. Dan mereka akan melihat bahwa inilah orang yang penuh kasih dan Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Sekali lagi pagi hari ini sesudah kami mendengarkan renungan, Tuhan berkati kebenaran firman ini supaya menjadi kekuatan menuntun kami sepanjang hari dari pagi sampai malam, melaksanakan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat Tuhan. Berkati Tuhan supaya kami memiliki kemurahan, sebab kami sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, sehingga kami boleh bermurah hati kepada siapapun yang kami hadapi. Terima kasih. Berkati yang lemah, kuatkan; yang sakit, sembuhkan; yang susah, hiburkan; yang sekarang tidak memiliki pekerjaan, Tuhan Engkau mengatur, buka jalan, berilah hikmat untuk dapat melakukan sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi keluarga dan bagi orang di sekitar. Ini doa kami. Berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, kota kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.